Dalam episode kali ini, Mr. Suyat Jalan-Jalan akan menelusuri sebuah villa terbengkalai yang berlokasi di ujung barat Kampung Sukeni. Di situ terdapat sebuah bangunan tua peninggalan Belanda. Konon, bangunan ini adalah tempat peristirahatan menir-menir Belanda pada tahun 1830 hingga 1930 dan mulai aktif kembali pada tahun 1995 yang digunakan sebagai villa tempat wisatawan berkunjung. Akan tetapi, villa tersebut ditutup karena sering terjadi kejadian-kejadian di luar nalar dan aneh yang ditemui penghuni villa dan warga setempat. Berikut kesaksian-kesaksian warga akan keangkeran villa terbengkalai ini. Setiap habis isya, anak saya yang paling kecil sering menangis. Sampai bingung, sudah cari orang pintar kemana-mana, nggak ada perubahan. Akhirnya bisa sembuh setelah saya ajak mandi bola di tempat bermain anak. Kejadian yang paling menakutkan pas waktu saya naik motor lewat depan villa sekitar jam 9 malam. Tiba-tiba motor saya mati pas tepat di depan villa tersebut. Terus saya coba nyalain lagi, bisa, tapi giginya saya masukin kok susah. Saya coba lagi oper giginya, tetap gak bisa. Akhirnya saya sadar kalau motor saya itu matic. Iya mas, sering dulu pas menjelang maghrib itu kok keluar bau-bau wangi. Tapi ya udahlah biasa. Ternyata di belakang rumah itu ada penjual parfum. Oke pemirsa, masih bersama Mr. Suyat Jalan-Jalan. Kali ini kita akan menguak misteri di balik angkernya villa di zaman Belanda yang terbengkalai setelah puluhan tahun. Malam ini Mr. Suyat Jalan-Jalan ditemani seorang wanita yang cantik yang mempunyai kelebihan indera ketujuh, di mana dia bisa membaca di dalam dunia mayanya. Kali ini kita akan mewawancarai Nyai. Bagaimana pandangan Nyai soal pandangan dari luar keangkeran villa ini, Nyai? Cukup lumayan ya Mas. Jalan menuju ke sini tuh sangat menguras energi. Apalagi perjalanan saya dari sini itu sangatlah sulit. Ketambah saya belum sarapan dari pagi. Penerawangan Nyai Ica malam ini sangat luar biasa. Baru masuk aja sudah kehabisan energi. Ternyata Nyai Ica belum sarapan. Oke pemirsa, malam ini kita akan dibantu oleh dua orang ahli spiritual yang namanya Malangan Bonadinti. Oke, kita panggil Ustadz Kemen Al Gajuli dan Ki Samsudin Siomarlo. Iya. Oke pemirsa, langsung saja kita tanyakan narasumber kali ini. Ustadz, gimana pandangan Ustadz melihat kondisi bangunan yang udah lama puluhan tahun terbengkalai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya, yang saya rasakan di sini auranya sangat negatif. Gangguan-gangguan menuju sini pun sangatlah berat. Seperti tadi mau ke sini pun harus lewat pintu belakang rumah. Kenapa Ustadz? Ya, saya agar tidak ketahuan istri. Sebenarnya sih nggak boleh kesini sama istri. Malam ini ya acaranya sangat berat sekali. Luar biasa penonton. Sekelas Ustadz Kemen yang biasanya menaklukkan ribuan makhluk halus akhirnya tumbang di hadapan istrinya. Oke, bagaimana kalau menurut pandangan kacamata Ki Samsudin untuk malam ini? Gelap, hitam, pekat. Kacamata saya lupa mas. Maksud saya mata batin nih, bukan kacamata. Maaf. Kalau saya lihat dari tadi mas ya, di dalam itu lebih hangat auranya itu mas. Karena di luar itu wanginya sangat kencang sekali, dingin. Oke pemirsa, luar biasa pendapat-pendapat tiga ahli spiritual malam ini. Singkat, padat, dan membingungkan. Oke, langsung saja lagi Ustadz, Nyai, masuk kita ke dalam. Oke pemirsa, masih bersama saya Mr. Suyat Jalan-Jalan. Oke penonton, kita
kita telah sampai di tempat lokasi utama, tempat di mana dulu mener-mener Belanda beristirahat di lokasi ini. Auranya sungguh sangat mengerikan, teman-teman. Ada apa, Ki? Saya merasa janggal. Ada yang tidak beres. Kaki saya terasa dingin. Ya, keanehan terjadi dirasakan Ki Samsudin ketika tim masuk satu langkah di belakang pintu villa. Maaf Ki, sandalnya ketinggalan. Iya. Pemirsa, bangunan ini telah terbengkalai selama ratusan tahun. Berdiri ketika masa penjajahan Belanda, bangunan ini mulai aktif lagi ditempati oleh pribumi sekitar tahun 1900-an. Nyai mendengar sesuatu? Iya, rupanya saya mendengar Keanehan terjadi kayak lagi. orang bernyanyi. Kali ini Mr. Suyat mendengar suara perempuan tertawa. Bisa menjelaskan? Itu penunggu di sini. Penunggu di sini, Ustaz. Apa, Ki? Maaf, istri saya telepon ini tadi. Oh, nada dering, Ki. Iya. Ibu itu lagi dari rumah ya, mau lagi syuting baru. Maaf. Oke, malam semakin larut. Kali ini kita akan mendengarkan cerita sedikit dari Ustadz Kemen Al-Ghazuli. Ustadz, coba diceritakan sedikit tentang masa lalu tempat ini. Monggo. Dulu tempat ini digunakan oleh Belanda ya, buat kantor. Dan masa penjajahan Belanda selesai, tempat ini digunakan oleh villa sama pribumi. Dipakai villa ya? Ya. Tadi disalahgunakan buat esek-esek. Buat esek-esek? Ya. Buat esek-esek. Sebentar, Ki. Sebentar. Saya kok merasakan ada aura yang tidak enak ya dari tadi. Di belakang? Iya. Bisa diceritakan, Ki? Betul apa yang dikatakan Nyai tadi. Jadi di belakang itu dari tadi sudah mengintip kita. Sesosok makhluk seperti apa itu yang di belakang? Makhluknya semacam pocong, Mas. Pocong? Iya. Ini bukan setan, bukan pocong. Ini manusia. Enggak bisa, Mas. Waduh. Ngomong tak? Ya tak kira pocongnya mau nih. Sekarang jam 7. Maaf pemirsa, salah nangkap. Maaf. Oke pemirsa, sangat luar biasa sekali aksi-aksi dari bintang tamu kita Ki Samsudin Singo Maruto dan Ustadz Kemen Al-Ghazuli. Oke, dalam sesi terakhir kali ini sesi pembuktian yaitu mediasi penangkapan makhluk gaib untuk dimasukkan ke dalam tubuh Nyai Ica. Oke, Ki Samsudin siap untuk melakukan proses mediasi ini? Baik mas. Bisa dilakukan malam ini? Bisa. Oke. Dibantu Ustaz nanti kalau ada apa-apa? Bisa langsung dimulai. Oke, bisa. Ini tolong pejamkan mata ya. Oke pemirsa, ini adalah asli tanpa rekayasa. Kenapa ini? Saya masukkan ke Ica kok. Pemirsa, ternyata salah memasukkan media.
Metu piye to? Buaya aku ki lara kecepet. Mati buaya. Jadi ini tadi goyang lagi. Oke pemirsa, akhirnya syuting Mister Mister Surya Jalan-Jalan sudah selesai dan saat ini pukul menunjukkan jam 12 malam. Lerang lur, iki terus ya apa terus hewan bermimpi metu lur. Iki mang ustate kentir nyaine ya gabuk pokoknya dukune edan. Alah wis Ya kapok dijak suyat dadi kaya ngene iki. Lara boyo. Wis ampun ora oleh bayar turut pucuk gunung ngene iki lho. Yo alah. Ayo, ayo. Sing jelas aku kesel guys, tenan ramusi. Apa malah aku ngempet guyu mergo nek sing koclok iki. ya padahal aku memang harus membuktikan loh demak demit gitu. Aku memang kerasa saja nih ono demit nih dulu lihat dibeli harus misalkan ya maaf baru tapi tempatnya berserem malam ini. Kalau sudah silahkan datang ke lokasi meskipun kita tadi mau berencana untuk guyonan, tapi ya pada akhirnya bulu kuduk merinding. Betul lur, betul. Ya udah cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk nonton video-video kami selanjutnya minggu depan. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel kami Putri Entertainment. selalu di share. Selalu lho. Nah, Sampai kembali. Tonton. matur thank you. Sugeng Entertainment. Dadah.